Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak pengampu mata kuliah Ekonomi Makro Islam, Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC MEI. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sultan Farhansa dari Prodi Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul Pengangguran atau Kemiskinan dan Solusi Ekonomi Islam. Untuk yang pertama, yaitu pengertian kemiskinan. Menurut Sen, kemiskinan adalah kegagalan untuk berfungsinya beberapa kapabilitas dasar, atau dengan perkataan lain, seseorang dikatakan miskin jika kekurangan kesempatan untuk mencapai atau mendapat kapabilitas dasar ini. Yang dimaksud kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan dimensi ekonomi, tetapi juga dimensi lain seperti hak pangan, papan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya. Karakteristik kemiskinan dapat dilihat dari beberapa dimensi, yaitu kultural, struktural, dan sistematik. Ciri-ciri yang melekat pada pembentukan miskin yaitu: 1. Pendapatan rendah atau tidak adanya pendapatan sama sekali. Yang kedua yaitu tidak memiliki pekerjaan tetap, atau dalam kata lain itu ya hanya sekedar sebentar saja untuk bekerja. Yang ketiga yaitu pendidikan rendah, bahkan tidak berpendidikan sekali. Untuk yang keempat, tidak memiliki tempat tinggal, seperti mengontrak atau ngekos gitu. Untuk yang kelima, yaitu tidak terpenuhinya standar gizi minimal. Karakteristik penduduk miskin secara lebih spesifik dapat dicirikan dengan tingkat SDM yang rendah. Umumnya tinggal di wilayah dengan karakteristik marginal, dukungan infrastruktur terbatas, dan tingkat adopsi teknologi rendah. Baik, untuk selanjutnya, pandangan agama Islam terhadap kemiskinan. Islam memandang kemiskinan berdasarkan norma dan nilai ideologinya. Sebagaimana disebut, dua tingkat kemiskinan telah tersirat dalam sumber-sumber Islam. Yang pertama yaitu kemiskinan kronis, atau bisa disebut dengan hardcore poverty, sebagaimana tersirat dalam konsep fakir dan miskin dalam terminologi Islam. Untuk yang kedua yaitu kemiskinan yang rendah, yang dapat disebut dengan general poverty, sebagaimana tercermin dalam nisab zakat. Kemiskinan kronis ini terpacu pada konsep miskin dan fakir. Meskipun beberapa cendekiawan jurisprudensi Islam berbeda antara dua konsep, yaitu fakir dan miskin. Untuk yang kedua yaitu konsep tersebut sama-sama merujuk pada kemiskinan. Fakir mengacu pada seseorang yang tidak memiliki properti atau tidak memiliki penghasilan yang cukup, atau bisa disebut dengan pas-pasan, dalam memenuhi keperluan dasar seperti makanan, pakaian, akomodasi, dan kebutuhan hidup lainnya untuk dirinya sendiri. Kedua konsep ini menunjukkan pada kondisi ekonomi yang membuat seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupannya. Untuk yang selanjutnya yaitu faktor-faktor kemiskinan. Larasati Prayoga menyatakan bahwa kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain upah minimum yang tidak memadai, taraf hidup masyarakat yang buruk, dan meningkatnya angka pengangguran setiap tahun tanpa adanya tambahan kesempatan kerja. Sementara pendapat
Todaro dan Stephen menjelaskan upah minimum disebut dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja dan dengan demikian dapat mengurangi kemiskinan. Standar hidup masyarakat digambarkan melalui meningkatnya kualitas pengetahuan, keterampilan, dan bakat. Panju menjelaskan dengan pertumbuhan ekonomi akan terwujud kesejahteraan masyarakat melalui berbagai pembangunan. Terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan menjadi penyebab utama terjadinya pengangguran dan terdampak langsung pada tingginya kemiskinan. Untuk yang selanjutnya yaitu upaya agama Islam mengatasi kemiskinan. Untuk strategi pengentasan kemiskinan Islam memiliki beberapa prinsip-prinsip terkait kebijakan publik yang dapat dijadikan panduan bagi program pengentasan kemiskinan dan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan, yaitu yang pertama, Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang memberi manfaat luas bagi masyarakat. Islam mencapai pro-poor growth melalui dua jalur utama, yaitu pelarangan riba dan mendorong kegiatan sektor real. Pelarangan riba secara efektif akan mengendalikan inflasi sehingga daya beli masyarakat terjaga dan stabilitas perekonomian tercipta. Pada saat yang sama, Islam mengarahkan modal pada kegiatan ekonomi produktif melalui kerjasama ekonomi dan bisnis seperti mudharabah, mu'aro'ah, dan musakot. Untuk selanjutnya yaitu yang kedua, Islam mendorong menciptakan anggaran negara yang memihak kepada kepentingan rakyat banyak. Dalam sejarah Islam terdapat tiga prinsip utama dalam mencapai proper budgeting, yaitu disiplin fiskal yang ketat, taat kelola pemerintahan yang baik, dan penggunaan anggaran negara sepenuhnya untuk kepentingan publik. Untuk yang ketiga yaitu Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memberi manfaat luas bagi masyarakat. Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memiliki dampak eksternalitas yang positif dalam rangka meningkatkan kapasitas dan efisiensi perekonomian. Untuk yang keempat yaitu Islam mendorong penyediaan pelayanan publik dasar yang berpihak pada masyarakat luas. Terdapat tiga bidang pelayanan publik yang mendapat perhatian Islam secara serius, yaitu birokrasi, pendidikan, dan kesehatan. Di dalam Islam, birokrasi adalah amanah untuk melayani publik, bukan untuk kepentingan diri sendiri atau golongan-golongan tertentu. Untuk yang kelima yaitu Islam mendorong kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak rakyat miskin. Terdapat tiga instrumen utama dalam Islam terkait distribusi pendapatan, yaitu aturan kepemilikan tanah, penerapan zakat, serta menganjurkan qardul hasan, infak dan wakaf. Islam mengatur bagi setiap orang yang menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Mungkin cukup itu saja presentasi dari saya. Apabila ada salah dalam penyampaian, entah itu ucapan atau apapun itu, mohon maaf. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.